Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbi wal al. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa mashrabas safiyya wa hab ya ghani ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah lana fathan qariba amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat selalu berkumpul setiap minggunya di rumah ini untuk menjalankan kajian rutinan kita, yakni kajian maulid, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan pembacaan maulid serta sirah beliau dapat menambahkan kecintaan kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit kemarin tentang perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang dapat membuat seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya. Di antaranya adalah sering meremehkan atau meninggalkan sholat wajib, kemudian zakat, ya, suka melihat kekurangan atau mencari kekurangannya seorang lain, dan lain sebagainya. Tentu saja ini sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, di antaranya masalakakum fi saqar, ya, ketika malaikat itu bertanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian ini masuk ke dalam neraka? Qalu lam naku minal musallin, kami tidak salat, ya. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak suka berbagi makanan dengan orang fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami suka ngobrol atau bincang-bincang hal-hal yang batil. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami juga tidak percaya dengan hari akhir. Hatta atanal yakin, sampai akhirnya kematian itu mendatangi kami. Semoga kita dijauhkan dari amal-amal yang bisa membuat mati su'ul khatimah. Dijaga, kita dibantu untuk menjaga salat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala wa qawluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melanjutkan pembahasannya di ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya. Ayat ini merupakan ayat yang menyuruh amrun bil i'tisami bidinil Islam, ya, perintah untuk i'tisam atau berpegang teguh dengan agama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah, ya. Tali Allah ada yang mentafsiri berupa hablillah, itu merupakan dinillah, agamanya Allah. Ada juga yang menafsirkan hablillah itu artinya Al-Quran, ya. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-sekali kalian terpecah belah. Amrun bil i'tisami bidinil Islam, perintah untuk, kalau di sini Al Habib Abdullah menafsirkannya sebagai hablillah dinillah, ya, sebagai agama Allah, berpegang teguhlah engkau terhadap agama Allah. Wa huwa tamassuk, di sini beliau membahas tentang arti dari wa'tasimu. Wa huwa tamassuk, berpegang teguh, ya. Wal akhdhu bihi wal istiqamah alaihi, berpegang teguh, kemudian
istiqomah, tekun di dalam berpegang dalam agama itu, wal ijtima'u alaihi, ya, berkumpul di dalam agama itu, jangan sampai terpecah belah. Wa nahyun anit tafarruqi fihi, ya. Juga ayat di atas tadi itu berisikan larangan, ya, wala tafarraqu, dan jangan sekali-sekali kalian itu sampai terpecah belah. Wa nahyun anit tafarruqi fihi, dilarang untuk terpecah atau terpecah belah gitu, ya. Li'annal jama'ata rahmatun, karena dengan berkumpul itu merupakan bisa menimbulkan atau menyebabkan rahmat Allah. Wal furqah adzabun, dan pecah belah itu nanti menyebabkan azab. Wa yadullah ma'al jamaah. Yadullah di sini artinya keberkahan atau pertolongan Allah itu turun ma'al jamaah, di tempat orang muslim itu berkumpul, ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, yang tadi di atas itu yadullah ma'al jamaah itu hadis, ya. Walamma kana qiyamu hadzal din syarif fi aslihi bil ijtima', ya, karena aslinya itu memang dalam beragama itu, dalam mendirikan atau melaksanakan agama itu memang harus bil ijtima', ya, harus berkumpul dengan bersatu. Wal muawanah, saling bahu membahu, tolong menolong. Wattihadil kalimah, dan satu suara, ya. Kanal iftiraqu fihi wa adamul musa'adati ala iqamatihi mujiban liwahnihi wa dha'fihi, karena perpecahan, kemudian tidak ada gotong royong, saling bahu membahu dalam menjalankan agama Islam itu merupakan penyebab, atau ya, di antara penyebab yang menyebabkan lemahnya Islam, ya. Ketika umatnya atau pemeluk agama itu sendiri sudah lemah, maka agamanya otomatis jadi lemah, ya. Fadhahara anal ijtima'a fid dini aslun kulli khairin wa salah, maka sudah jelas tampak bagi kita bahwasanya dengan bersatu itu merupakan asal muasal segala kebaikan dan kemaslahatan. Wat tafarruqu fihi aslu kulli syarrin wa bala, dan terpecah belah atau kita berpisah jalan sendiri-sendiri itu merupakan asal muasal segala syar, keburukan dan bala besar bagi umat Islam. Nah, seperti semboyan Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan, ya. Wa qauluhu ta'ala, kemudian beliau melanjutkan tentang ayat wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kalian atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, tatkala di mana sebelumnya itu kalian merupakan musuh, saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah mempersatukan hati kalian, ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian kalian dengan berkat nikmat yang Allah berikan tadi, kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, tatkala itu kalian itu sudah sampai di pucuk atau di bibir dari neraka, itu sudah hampir kurang sedikit masuk lagi neraka, fa anqadhakum minha, akan tetapi Allah kemudian menyelamatkan kalian dari sudah hampir masuk neraka, di bibir neraka tadi itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian itu mendapatkan petunjuk. Ayat tadi di atas itu merupakan amrun bisyukrihi ta'ala ala ni'matil ulfah, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu mensyukuri nikmat ulfah, ya, nikmat persatuan. Allati an'amallahu biha alaihim,
ba'dal adawatis syadidah. Ya, ini ayat di atas ini asbabun nuzulnya itu. Tahu asbabun nuzul ya? Asbabun nuzul itu sebab turunnya sebuah ayat. Kalau hadis itu asbabul wurud. Jadi sebab kenapa Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, kan biasanya ada latar belakangnya itu. Itu namanya kalau di hadis asbabul wurud, kalau di Al-Qur'an atau di ayat Al-Qur'an asbabun nuzul ya. Ini merupakan ayat yang diturunkan karena kisah dari kaum Aus dan Khazraj ya, yang berperang puluhan tahun antara kaum Aus dan Khazraj ini sampai Nabi Muhammad SAW yang mempersatukan mereka. Ya, allati an'amallahu biha alaihim, jadi kepada yang nikmat yang Allah berikan kepada, khususnya di ayat ini itu kepada Bani Aus dan Khazraj ini. Ba'dal adawati syadidah, setelah permusuhan luar biasa selama puluhan tahun, allati kanat bainal Aus wal Khazraj, yang terjadi di antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Wahum ansarullahi wa rasulihi khususan ya. Mereka ini tergolong kaum Ansor ya. Yang kita tahu sahabat itu kan ada kaum Ansor sama kaum Muhajirin ya. Ada Ansor sama Muhajirin. Mereka ini kaum Ansor. Mereka menduduki kota Madinah ya. Wa baina sairil arabi umuman ya. Ayat atas ini pertama dikhususkan kepada kaum Aus dan Khazraj, kemudian kepada seluruh kaum Arab yang mana pada masa itu sering berperang ya. Fa innahum innama kanu yaqtatiluna wa yatanahabuna ya. Mereka itu sebelumnya itu suka berperang, suka saling merampas harta maupun teritori wilayah gitu kan. Wa ya'kulu ba'duhum ba'dha, dan suka menghancurkan satu sama lain ya. Hatta ba'atsallahu fihim rasulahu, sampai Allah mengutus rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala alaihi kitabahu, kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an. Fajama'a bihi syatatahum, kemudian Allah yang mana sebelumnya mereka itu terpecah belah, Allah kumpulkan mereka itu bergabung. Wa allafa baina qulubihim, Allah satukan hati mereka. Wa azala bihi ma kana bainahum minadh-dhaghaini wal adawat, Allah hilangkan segala macam kedengkian dari hati mereka, segala macam rasa permusuhan, wal fitan, dan segala macam fitnah-fitnah di antara mereka, wal muqati'at, dan hal-hal yang menyebabkan pecah belah ya. Fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan fi dinihi wa nasrati rasulihi, maka kemudian mereka menjadi bersaudara dalam agama dan dalam pertolongan untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di pondok itu ustadznya saya itu pernah bilang, tali yang paling kuat itu tali persaudaraan yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu lebih kuat dari ikatan yang diikat dengan tali darah, yakni saudara kandung. Itu bisa kalah dengan hubungan yang diikat dengan tali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bisa lihat dari para sahabat itu antara kaum Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka itu luar biasa sekali kan. Kalau kita dengar ceritanya itu, hartanya kaum Ansor semua itu dibagikan ke kaum Muhajirin, sampai ada yang istrinya pun dibagi, artinya diceraikan dulu kemudian dikasih gitu kan. Itu ya sangat melebihi tali hubungan darah tadi itu kan. Sekarang yang hubungan darah aja banyak yang ribut kan, banyak masalah harta warisan kan, banyak sekali bikin ribut. Kalau sudah benar-benar diikat dengan tali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak mungkin terjadi. Semoga kita juga bersama diikat kuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali la ilaha illallah Muhammadun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'zimi sya'airihi, dan mereka tadi dijadikan bersaudara dalam menjalankan agama, menolong Rasulullah, kemudian mengagungkan syair atau syiar-syiar Islam. Wa qad dzakarallahu ta'ala dzalika fi ma'radil imtinani ala rasulih alaihi salam fi qoulihi ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam rangka mensyukuri atau fi ma'radil imtinan, ya, memuji atau mensyukuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala, dalam salah satu firman-Nya, huwallazi ayyadaka binasrihi wal bil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mana Allah lah yang menolong, ayyadaka, menolongmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, binasrihi, dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan juga dengan kaum mukminin, wa allafa baina qulubihim ila akhiril ayah, dan kemudian Allah mempersatukan hati mereka tadi. Wa qad kanu min qabli ayyab'atsallahu ilaihim rasulihi ala syafa hufratin minan nar. Ini tadi yang kita sebutkan. Sebelumnya mereka, sebelum diutus Rasulullah itu, mereka sudah hampir sudah berada di bibir neraka, sudah hampir jatuh. Wa dzalika bima kanu alaihi minal kufri billah wa ibadatil aslam. Kenapa bisa sudah sampai di pucuk, di bibir neraka tadi? Karena mereka bima kanu alaihi minal kufri billah, karena mereka kufur atau tidak percaya atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatil aslam, tapi mereka itu menyembah berhala, ya. Fa anqadhahumullahu minha bima syara'ahu lahum min tauhidihi wal amali bi taatihi. Kemudian Allah menyelamatkan mereka dengan apa? Dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min tauhidihi, dari di antara syariat tersebut adalah untuk mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wal amali bi taatihi, kemudian menjalankan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaballahu minhum subhanahu an yashkuruhu ala dzalika. Maka kemudian Allah memerintahkan mereka dan juga termasuk kita untuk mensyukuri nikmat tadi, yang nikmat ulfah tadi itu, nikmat persatuan, ya. Jadi kita harus mensyukuri nikmat persatuan ini. Wa ya'rifu haqqa ni'matihi 'alaihim fi inqadhihi minadh dhalalah. Dan kemudian mereka jadi tahu hak atau kebenaran atau kebenaran dari nikmat itu yang diturunkan kepada mereka, fi inqadhihim minadh dhalalah, dari mereka itu diselamatkan dari kesesatan, ya. Wajtima'ihim ba'dal furqah, dan persatuan mereka setelah yang sebelumnya tadi bercerai-berai. Wa hadzarahum fi dhamni dzalika min mujibatil furqah wa ikhtilafi wal ikhtilafi ba'dal ijtima'i wal i'tilaf. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan untuk menjaga selalu untuk tidak terjadi lagi cerai-berai, wal ikhtilaf, dan terjadi pecah belah atau perbedaan setelah berkumpul, setelah ba'dal ijtima' wal i'tilaf, setelah berkumpul dan bersatu tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ay tazdaduna hudan ila hudakum, yakni bertambah setelah kalian mendapat petunjuk, dapat lagi tambahan petunjuk makin mantap. Kama qala Allah taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Walladzina, dan orang-orang yang ihtadaw, mendapatkan petunjuk,
sudah mendapatkan petunjuk ini, zadahum huda, Allah tambahkan lagi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa atahum taqwahum, kemudian Allah memberikan balasan kepada mereka setelah mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.